Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja, perkenalkan nama saya Dewi Sartika Maswatu SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025 dengan program studi pendidikan sejarah di LPTK Universitas Dayanul Iksanuddin dengan NIM P125021123. Pada hari ini 17 November 2025 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMA Negeri 2 Kaimana dengan materi peninggalan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia dan corak peninggalan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Ini identitas diri saya. Demikian perkenalkan diri saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melakukan proses belajar mengajar kita pada pagi hari ini, satu orang pimpin doa, tapi suaranya agak besar ya, pimpin doa di depan. Ayo, berapa suaranya yang pimpin doa ada di sini ya, mari memimpin doa di depan. Suaranya agak besar ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa mulai. Doa selesai. Iya, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan menanyakan kesiapan kita. Apakah sudah siap? Kalian sudah rapi baju di dalam? Sudah rapi baju ke dalam. Terus Ibu mau melakukan presensi dulu. Hafiza, Hadir. Bartasam, hadir Bu. Mangkong, Hadir, Bu. Nopal Ghazali, Hadir, Ibu. Adrianus, Hadir, Ibu. Hafiza, hadir. Selamat siang. Hadir, Bu. Lastri, Hadir, Bu. Kesia, Hadir, Bu. Rizka, Hadir, Bu. Mona Lisa, Hadir, Bu. Sisilia, Hadir, Ibu. Iriani, Hadir, Ibu. Meji, Hadir, Bu. Selvina. Hadir, Ibu. Iya, semuanya hadir ya. Alhamdulillah ya, jadi hari ini. Sekarang yang akan Ibu tanyakan di sini, ini akan Ibu lanjutkan dari pertanyaan dari Ibu. Ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama apa? Peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai bentuk peninggalan fisik. Iya, terus apa lagi? Peserta didik Iya, yang ketiga. peserta didik dapat Menyajikan analisisikan mengenai keberagaman corak peninggalan tersebut. Iya, ada 3 pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk ke pembelajaran yang sekarang ini, Ibu akan kaitkan dengan materi sebelumnya. Kalau kalian sudah paham dengan materi sebelumnya, materi sebelumnya apa? Kita belajar. Dengan nenek moyang Indonesia. Kita kaitkan dengan materi yang sekarang tentang peninggalan kerajaan Hindu-Buddha. Kalau di resolusi Indonesia tentang apa? Zaman praaksara, yaitu apa? Ada zaman logam, zaman batu, terus apa lagi? Zaman apa lagi? Zaman purba. Itulah tentang resolusi Indonesia. Kalau yang kerajaan Hindu-Buddha belajar tentang apa? Peninggalan candi. Jadi ada candi Prambanan, Borobudur, dan candi Muara Taku. Nah, kita pelajari sekarang ini. Terus yang akan bertanya lagi, pertanyaan selanjutnya, apakah kalian sudah pernah melihat candi secara langsung? Belum melihat secara langsung candi tersebut. Apakah sudah melihat dari video, gambar? Sudah. Melihat secara kasat mata belum, tetapi kalau lihat gambar, video pasti sudah melihat. Tapi lihat secara kasat mata pasti belum. Terus yang berikut, ketika kalian melihat candi tersebut, apa yang kalian ketahui? Perbedaan dan candi Prambanan dan sebelumnya bagaimana? Berbeda fisik. Nah, Bentuk. tetap
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, duduk semua anak-anakku. Apa kalian sudah siap dengan proses belajar mengajar kita hari ini? Tapi sebelum itu, supaya kita lebih semangat lagi, kita sedikit dulu sekali. Nah, semuanya berdiri dulu. Sebelum kita mulai sedikit. Gerakannya biar 3 kali ya. 3 kali atau 4 kali ya. Dulu ya. Bisa pakai gerakan sendiri saja kah? Bisa. 1, 2, 3, 4. Jadi satu, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. 1, 2, 3, siap berdoa. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. 1, 2, 3, siap berdoa. Satu kali lagi ya, baru kita duduk. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. 1, 2, 3, siap berdoa. Iya, baik. Nah, Ibu akan melihatkan materi Ibu kembali tentang materi Ibu yang akan Ibu bagikan, yaitu tentang itu. Iya, ini yang akan Ibu ambilkan di slide Ibu tentang materi Ibu, yaitu apa? Peninggalan apa? Kerajaan Hindu Buddha. Dan apa itu? Bukti Dan mengikuti dan tradisi. menjadikan berbagai corak aspek dalam kehidupan. Terus peninggalan kerajaan Buddha di Indonesia memiliki apa? Candi Yang menunjukkan corak kehidupan dan kepercayaan pada masa itu. Terus yang berikut apa? Kerajaan tidak dapat lagi dijual.
candi dan reliefnya. Ada peninggalan kerajaan Hindu Buddha apa lagi? Candi bangunan ibadah. Dan Candi Pasar. Apa? Contohnya Candi Borobudur, Buddha dan Candi Prambanan. Buddha dan Candi Prambanan. Hindu. Terus yang selanjutnya ada gambar apa lagi? Pokoknya apa relief? Relief itu apa? Candi Prambanan. Candi apa? Borobudur. Candi Borobudur apa? Merupakan yang juga dibangun oleh Semangkungan dari kerajaan Mataram kuno pada abad ke-9. Jadi pada abad ke-9 Candi Borobudur dibangun. Yang berikut Candi Candi Prambanan. Candi Prambanan apa? Adalah candi Hindu terbesar di Indonesia yang dibangun pada abad ke-9 untuk memudahkan Putri Prambanan Mahasiswa. Iya. Terus candi apa lagi nih? Candi Borobudur. Candi Prambanan, candi Buddha yang tertua di Riau yang berdasarkan dari yang mendapat tempat Buddha Jadi itulah ketiga gambar dari Candi Prambanan dan Candi Muaratakus dan Borobudur Prambanan. Yang berikutnya, apa yang kalian dapat dari materi yang sudah ibu jelaskan? Apa? Apa yang kalian sudah dapat dari materi yang ibu jelaskan? Apa? Apa yang Sejarah fisik. secara fisik? Bentuk candi. Candi. Format candi. Sejarahnya. Yang berbeda. Terus apa lagi? Sejarah candi. Sejarah dari candi. Terus apa lagi? Peta letak yang berbeda, tempat untuk beribadah, bangunannya. Terus apa lagi? Apa? Mengarah ke arah timur atau barat. Terus apa lagi? Warna dari candi tersebut, candi yang ada di Jawa Timur berbeda dengan candi yang ada di Jawa Barat. Nah, itulah penjelasan dari ibu. Terus apakah ibu sudah membagi? Kalian dalam bentuk kelompok sudah duduk berdasarkan kelompok? Sudah duduk. Saya bagikan dalam bentuk kelompok. Terus ibu akan menanyakan apakah kalian sebagai generasi muda apa yang kalian ingin lestarikan dari candi-candi tersebut? Apa? Kenalan, memberikan agar para wisatawan nyaman melihat candi tersebut masih terlalu dengan candi tersebut. Terus yang berikut kalian disuruh apa lagi? Mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nanti ibu tunjuk satu anak yang akan mempresentasikan. Kamu siap berdiri presentasikan hasil diskusinya di depan. Baik, terima kasih waktu dan tempat yang telah diberikan. Saya akan mempresentasikan ketiga candi. Yang pertama ada Candi Prambanan. Candi Prambanan adalah candi Hindu terbesar di Indonesia yang dibangun pada abad ke-9 untuk memuja Dewa Timuti, Brahmana, Wisnu, dan Siwa. 2. Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan candi Buddha yang dibangun oleh Semangkunga dari kerajaan Mataram kuno pada abad ke-9. Yang ketiga, Candi Muaratakus. Candi Muaratakus adalah candi Buddha tertua di Riau yang diperkirakan peninggalan kerajaan Sriwijaya pada abad ke-4 hingga abad ke-11 Masehi. Sekian, terima kasih. Ada tiga candi Hindu dan candi Buddha. Sebelum itu ada LKPD yang sudah dibagikan. Untuk menjelaskan LKPD-nya sambil menonton video yang akan ditanyakan dan melihat informasi video tersebut dan mengerjakan nomor kerja kalian. Yang berapa? Nanti yang berapa? Apa yang membedakan kedua candi Prambanan? Yang pertama itu dari fisiknya, terus yang
Singasari dipimpin oleh Raja siapa? Kerajaan Singasari dipimpin oleh Raja siapa? Kalian menonton video tersebut di judulnya sahabat ini. Nonton videonya dan dilihat kembali. Jadi kalian nonton video ini, apa yang kalian dapat dan isi di NKBD kalian. Candi Borobudur merupakan candi Buddha yang dibangun oleh Raja Samratulangi dan kerajaan tersebut. Candi Borobudur terdapat relief yang mengisikan tentang perjalanan hidup Sang Buddha serta yang berikut.
peninggalan kerajaan Hindu di Indonesia. Peninggalan kerajaan Hindu. Ada kerajaan Kutai, merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Kerajaan Kutai didirikan oleh Dukunga di Muara Kamar sekitar tepi sungai Muara. Kerajaan Majapahit yang dulu pada tahun berapa? Tahun berapa? Saya akan jawab 1218. Lanjut. Raja yang memimpin sana adalah Raja Yahukun dan Pati Gajah Mada. Terus apa lagi? 21. Aku yang bertanya. Kita jawab di sana ada dua. Kita apa dan apa? Kita apa dan apa? Kitab Sutasoma dengan Kitab Sutasoma dengan Kutapula. Iya, jadi pembelajaran kita pada hari ini telah selesai dan Ibu akan merangkum semuanya. Ibu mau tanya di pembelajaran refleksi ini apa hal baru yang paling menarik yang kalian pelajari hari ini? Hal apa yang paling menarik? Apa Mas Tia? Dapat bertanya. Dapat bertanya. Apa? Dan peninggalannya. Terus bagian mana dari materi peninggalan kerajaan Hindu Buddha dan cara peninggalan kerajaan Hindu Buddha yang kalian sudah pahami? Yang kalian sudah pahami apa? Apa yang sudah kalian paham? Apa? Apa yang sudah kalian paham? Tanya, apa alasan gereja Nataran dibangun? Kenapa? Apa alasannya kerajaan Mataram dibangun? Apa alasannya sekarang dibangun? Ayo, kalau yang lain. Jawab. Misalnya kayak Tanya ini. Kerajaan apa? Mataram dibangun. Ini sudah tidak bisa lagi karena waktu kita sudah tinggal 10 menit. Kerajaan apa? Alasan kerajaan Mataram kuno dibangun karena kerajaan ini dia didirikan pada tahun 750 Masehi oleh Raja siapa? Raja Mataram yang nama Raja Sanjaya, sehingga candi tersebut dipindahkan dari mana? Dipindah ke Jawa Timur. Alasan candi tersebut dibangun. Ketika dibangun itu semua, tapi rajanya berpindah lagi ke Jawa. Alasan mengapa kerajaan Mataram kuno dibangun. Yang tujuannya. Terus apa yang kalian petik tadi dari pembelajaran tadi? Apa peninggalan dari materi kerajaan Hindu Buddha? Apa? Apa? Yang ini ilustrasi dan candi mengenai tentang bentuk-bentuk candi. Terus setelah belajar materi ini, kalian sadar seperti apa penting kalian memahami tentang pembangunan candi. Kalian sadar bahwa apa? Candi itu harus diapa? Dijaga, dilestarikan. Depannya bisa datang berkunjung ke candi tersebut dan melihat tersebut masih bagus. Terus saya akan mengevaluasi kembali tentang materi
tersebut. Kuis juga sudah diberikan tentang peninggalan kerajaan Buddha. Apa? Peninggalan Buddha tiga apa? Borobudur, Prambanan, dan Muara Takus. Terus apa lagi? Sudah dibaca saya itu salam dan doa. Mari. Apa? Sebelum itu lagi apa? Apa? Saya bertanya, saya mengevaluasi kembali. Tadi ini sudah menjawab tentang apa? Peninggalan dari Candi Borobudur. Materi kita hari ini peninggalannya apa? Kita pelajari tadi saya evaluasi ulang. Apa? Candi Borobudur, Prambanan, Muara Takus. Iya, sebelum itu kita Ibu tadi kasih kuis, dia sudah menjawab juga tadi pertanyaan dari Ibu. Terus Ibu akan mengumpan balik materi selanjutnya di pertemuan yang akan datang. Yaitu Ibu akan tutup salam dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Mari kita ucapkan yang kata Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Apa lagi kalian coba bertanya apa lagi? Setelah saya sudah mengevaluasi dari materi ini, terus apa lagi? Kita akan membahas tentang ruang dan waktu, dimensi ruang dan waktu di materi yang berikutnya. Terus apa lagi? Sebelum nanti ini menutup dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, dan apa lagi itu? Materi selanjutnya tadi apa? Dimensi ruang dan waktu. Dimensi ruang dan waktu. Sebelum Ibu menutup dengan kata Bismillahirrahmanirrahim, nanti kalian itu juga bilang Bismillahirrahmanirrahim, selamat siang saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selanjutnya nanti kita akan pelajari kembali. Ketika ada yang kurang bertanya, tolong ditanyakan kembali. Ya, sampai di sini kalau kurang paham nanti tolong ditanyakan kembali ke Ibu tentang beda sosial bangsa Indonesia, peninggalan kerajaan Buddha, dan juga peninggalan kerajaan Buddha. Termasuk ke materi yang berikut apa lagi tadi? Dimensi ruang dan waktu. Sampai di sini tadi Ibu menginformasi bahwa kelompok 1 kurang aktif, hanya kelompok 2 dan 3. Tadi banyak bertanya kelompok 1 rupanya tadi mengantuk ketika Ibu mengevaluasi. Ibu kasih kuis juga, kelompok 1 bingung kan? 2 yang bisa jawab. Ibu tanya, tadi belajar tentang apa? Berapa candi? Dia bilang Borobudur, Prambanan dengan Muara Takus. Kelompok 1 sudah bisa jawab, sudah mulai kaku-kaku. Jangan kaku-kaku di materi yang berikut lagi ya. Bisa seperti itu. Jangan ada yang bingung-bingung lagi ketika Ibu bertanya, nanti mengantuk tidur di kelas. Jangan seperti itu. Iya. Biar nanti kalau ulama bisa menjawab. Makanya Ibu sudah kasih materi yang sebelumnya. Ini Ibu hanya mengevaluasi kembali. Ya, tadi menutup Ibu belum memimpin doa ya. Nanti tak pernah lagi yang ke depan. Seperti itu saja. Bisa. Jangan ini lagi ya. Seperti itu bisa. Makanya jangan ngomong ini saja. Ayo ketika Ibu evaluasi harus bisa lagi. Tadi tanya ini sudah mulai. Sekarang bisa. Itu langsung ke kelompok 2, kelompok 3 saja bertanya. Yang ini bertanya, ini mulai dari kepala lagi. Bapak semangat kasih sih. Ketika Ibu evaluasi kembali, Ibu bilang simpan balik dari pertanyaan tadi. Semangat. Berdoa, ayo mari kita berdoa. Sebelum itu satu orang berdoa. Mari selamat siang. Memimpin doa sudah cepat. Kita tutup dengan salam dan tutup doa.
Siap berdiri.